Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Itu tentu pendekatan itu ada berapa banyak teori-teori yang dikembangkan oleh pakar-pakar keselamatan dan kesehatan kerja dari tahun 1949. Ada teori namanya teori Gordon, kemudian teori Haldon, Randers, kemudian Wengler-Schwartz, Chris and Lostus, kemudian Peterson, kemudian Johnson, dan 1918. Sekarang juga banyak juga teori-teori baru dalam upaya mengendalikan kecelakaan kerja. Tapi yang paling tren adalah teori domino, di mana kita melihat dari kasus kecelakaan kerja tadi, kita sudah mengidentifikasi apa sih penyebabnya. Nah, kita coba lihat berapa kasus eksiden. Jadi kalau misalnya eksiden itu tidak dikendalikan, tidak dikontrol dengan basic dan pengendalian, bisa menimbulkan eksiden, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Maka bisa dilihat di teori domino yang dikemukakan oleh teori domino menyebutkan bahwa setiap proses kecelakaan kerja itu ada mata rantainya. Jadi setiap kasus kecelakaan kerja bukan langsung kejadian, pasti ada tahapan-tahapannya, baru dia mencapai titik di mana kasus kecelakaan kerja itu. Hendrik juga menyatakan teori, kita kenal dengan teori domino, bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Ada environment-nya, social environment seperti apa, kemudian aversion-nya, fatigue aversion-nya, kemudian hazard-nya, apakah dia perbuatan bahaya atau dia kondisi yang berbahaya, atau dia sendiri tenaga kerja yang berbahaya, atau memang kondisinya fatality, menyebabkan kecelakaan atau injury. Kita coba identifikasi pendapat dari beberapa pakar yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa penyebab dari kasus kecelakaan kerja apa saja. Bapak dan Ibu bisa lihat di slide yang dikemukakan oleh Bert and Germans tahun 1985 bahwa dari penyebab dan akibat dari kasus kecelakaan kerja tersebut adalah satu, lemahnya kontrol. Jadi program yang dibuat di perusahaan-perusahaan itu lebih cenderung rekan-rekan di perusahaan lebih mengutamakan proses produksi, tidak melihat dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, standar yang digunakan tidak sesuai. Kita lihat sekarang nih, misalnya dikanibalkan alat-alat tersebut gitu, dan itu tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau kita dari standar keselamatan dan kesehatan kerja, itu merupakan potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua, patuh terhadap sistem yang sudah dibangun, harus direview atau enggak. Jadi apakah setiap produk baru yang lama itu sama potensi kerjanya? Nah, tapi harus direview. Kepatuhan itu harus ditanami terhadap tenaga kerja, terhadap proses produksi. Kemudian sebabnya apa? Pasti sebab seorangan. Jadi mungkin saya bilang tadi, tenaga kerjanya sehat atau enggak, makan paginya sehat atau enggak, gizinya cukup apa enggak, kemudian tingkat hubungan kerja di perusahaan itu bagus atau enggak. Sehingga itu juga menjadi salah satu faktor penyetus dari kecelakaan kerja. Hubungan kerja tadi yang disebutin, potensi bahaya dari kesehatan adalah psikologi, hubungan kerja di tempat kerja, kemudian environment-nya, lingkungan kerjanya safe apa enggak, becek enggak, kotor enggak, bau enggak. Itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan pekerja itu tidak bekerja dengan tidak begitu nyaman dengan posisi seperti itu. Kemudian apa lagi yang kita lihat? Bisa aja disebabkan oleh langsung misalnya perbuatan tidak aman. Memang dia nggak terlatih, kan banyak sekarang anak-anak sekarang sekolah, pendidikan, sarjana, tapi mereka tidak paham terhadap kerja dengan baik dan benar. Hanya mengerti teori, tapi nggak bisa menggunakan alat-alat itu. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan potensi bahaya. Apalagi dikenal dengan teknologi tenaga baru, dengan metode-metode baru. Ini juga salah satu potensi yang bisa menimbulkan potensi yang bisa menimbulkan kecelakaan, tapi belum kecelakaan kerja. Kemudian apa? Bisa dipaksain, dilaksanakan. Kamu kerja terus deh. Yang penting kamu kerja. Inilah yang bisa menimbulkan potensi
karena pekerjanya nggak paham, yang tidak nyaman, kemudian kondisi yang tidak nyaman, potensi kontak ini bisa menimbulkan insiden yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kalau ini terus dilakukan, akhirnya bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan tenaga kerja juga mengalami kecelakaan. Nah, untuk itu tentu harus dilakukan yang kendali. Karena apa yang paling dirugikan dari proses kecelakaan kerja itu adalah manusianya, Pak. Tentu kita dari proses semua itu yang paling utama kita lakukan pelindungan adalah tenaga kerja. Adalah aset yang paling penting di tempat kerja. Kalau nggak ada manusia mungkin nggak bisa proses produksi, dan proses produksi yang kita hasilkan juga dimanfaatkan oleh manusia. Tentu yang utama harus kita jaga adalah pekerjaannya, kemudian proses produksi dan peralatan, dan juga bahan-bahan yang ada di industri. Kemudian selanjutnya Bapak yang kedua, konteks yang kedua, bila itu tidak dikendalikan tadi, insiden tadi bisa menimbulkan terpukul dengan benar tekanan, kan nggak paham, tenaga kerja tadi nggak terampil, bisa menabrak ataupun diem atau menjatuh dari tempat dan sebagainya, itu potensi insiden. Jadi karena nggak paham yang taruh, jadi anak-anak pekerja baru seharusnya kan misalnya kayak kita menggunakan alat proses produksi, misalnya saya contohin ada clip, ada mesin press, ada mesin potong, ada mesin las dan sebagainya di workshop. Tentu kan harus menggunakan alat-alat untuk bisa motong bahan. Tentu itu begitu selesai digunakan harus ditempatkan tempatnya. Nah, kalau itu nggak dikelola dengan manajemen pengelolaan alat-alat betul untuk proses produksi sembarangan, itu bisa menyebabkan jatuh, tersandung dan sebagainya. Nah, itu harus dikendalikan potensi. Kemudian apa lagi? Alat yang kita gunakan itu safe apa enggak? Forklifnya safe apa enggak? Mesin bronya sudah acceptable, sudah diinspeksi enggak? Sudah diperiksa atau enggak? Ini syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan nanti ada berpikir, mesin hidup, cet tombol, selesai semua. Enggak. Alat itu pasti ada penurunan kualitasnya kalau digunakan terus-menerus. Untuk memastikan alat itu masih bagus, tentu melakukan review dan pemeriksaan. Apakah masih safe atau enggak? Kalau enggak itu dilakukan, bisa menyebabkan potensi X yang bisa menyebabkan yang kita sebut dengan accident. Kemudian selanjutnya kita review lagi ke belakang. Kita lihat faktor penyebabnya langsung adalah penyebab langsung ya, saya bilang tadi, alat tadi harus direview, harus diinspeksi, harus ini lagi, tentu harus ada SOP yang baru. Ya, alat-alat yang sudah digunakan, ada persepsi di masyarakat begitu alat itu baru, misalnya forklift bisa mengangkat 3 ton seumur hidup, ya alat itu bisa mengangkat 30 ton. Kemudian kalau misalnya boiler bisa operasikan itu yang kapasitas steamnya 1 ton dan tekanan 10, kita seumurnya 10 kilo. Tidak seperti itu, Pak. Itu harus direview, dipastikan. Contoh di boiler tadi atau di bagian tekan yang sering Bapak lihat itu di vessel itu kan kalau di bawah ada benturan, ada diisi dengan gas, lama-lama kan akan ada pengikisan di dalam tabung itu. Kalau nggak diinspeksi, kita nggak tahu tabung itu acceptable atau nggak, masih memenuhi syarat atau enggak. Mungkin sudah dikorosi, begitu kita isi, kita bentur, bisa menyebabkan peledakan. Nah, itu harus dibuat SOP baru dengan metode yang baru. Ternyata forklift ini kapasitasnya angkatnya pertama kita baru beli 3 ton. Karena berapa tahun sudah dipakai, kapasitas angkatnya dan tenaga mungkin akan turun. Tentu SOP-nya juga harus direview, harus dirubah. Nah, ini nih pengenalan penyebab. Kemudian juga di boiler tadi. Jadi kalau boilernya kapasitas 1,5 ton, kemudian steamnya bisa ditahan 1 kias 10 kilo. Itu begitu kita inspeksi, ternyata platnya sudah menipis. Berarti kemampuan plat untuk menahan 10 kilo itu tidak mampu lagi, maka harus diturunkan sebesar 9, sekian. Nah, itu yang disebut dengan mereview review SOP, sehingga authority yang diberikan
yang bisa menimbulkan kecelakaan itu sudah kita bisa kendalikan. Kemudian alat pengaman yang ada di alat itu tentu juga terpakai terus, misalnya digunakan terus lama-lama karena loss, tentu harus direview juga. Di bawah bisa lihat di kondisi-kondisi perbuatan yang tidak aman, yang posisi itu peralatan itu, kemudian si pekerja sendiri posisinya mungkin tidak posisi aman untuk melakukan aktivitas itu. Jadi perbuatan yang tidak aman membiarkan, kemudian servis alat nggak dilakukan, kemudian sambil bekerja bercanda-canda, prosedur itu nggak diabaikan, semua ini faktor dalam menyentuh tadi kasus kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah faktor fisik yang saya sebutin tadi, kemampuan mental, stres, menurunkan prestasi itu harus kita kendalikan. Tentu kalau kita melakukan ada prosedur kerja, ada SOP yang jelas di tempat kerja, tentu tenaga kerja akan mampu melakukan pengawasan. Dan di samping itu juga harus dilakukan pengawasan.